syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra warabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi wasallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Anak-anakku semua, mari kita selalu senantiasa bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih dinaungi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dengan bisa menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk, dengan nikmat. Shalawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga nanti kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Alhamdulillah, pada sampai saat ini kita memasuki bulan pertengahan Ramadan. Ya. Jadi bulan Ramadan yang 15 hari yang ke belakang sudah hilang. Mari kita lebih fokuskan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang menjadi tujuan dalam berpuasa itu bisa tercapai, terlaksana dengan baik. Berpuasa di sini itu adalah merupakan tantangan bagi kita. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 214 itu dikatakan bahwa belum masuk surga bila seseorang itu belum diuji. Dan katakanlah bahwa pertolongan Allah itu adalah sangat dekat. Ya. Dalam hadis Bukhari di bab siam ataupun bab saum di nomor hadis 1795, siam merupakan asyamu junatun. Ya. Asyamu junatun. Ya. Di sini ada kalimat, ada huruf jin dan nun. Jadi ini bisa dikatakan tersembunyi. Ya. Jadi puasa yang benar itu bisa menghasilkan perisai yang ada dalam hidup kita. Perisai di sini adalah bukan tameng seperti tentara, tapi tidak, karena perisai ini adalah tidak tampak. Jadi Allah memberikan tameng kepada kita jika menjalankan puasa dengan baik dan benar. Apa saja perisai yang menjadi perisai ini? Nabi sudah mengatakan ada tantangannya. Ya, menurut Nabi ada 4. Ya, yang pertama adalah jangan berkata kotor. Ya. Itu tantangan yang pertama, itu adalah jangan berkata kotor. Jadi kita tahan ya. Jadi berkata kotor itu adalah seperti ghibah, seperti berkata jorok dan sebagainya ya. Ngomong-ngomong berkata yang tidak pantas lah untuk kita ucapkan sebagai seorang anak didik ya. Yang kedua adalah bertindak yang tidak pantas. Ya. Bertindak yang tidak pantas ini seperti kita mengambil hak orang lain, seperti mencuri, seperti kita mengambil yang bukan milik kita. Itu tidak pantas kita kerjakan ketika di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah berselisih atau berprovokasi. Ini seperti mengadu domba ya. Mengadu domba sesama teman. Ini juga dilarang selama berpuasa. Terus yang keempat adalah mencaci maki atau mencela. Ya. Itu seperti kita menjelek-jelekan kejelekan orang lain, itu termasuk perbuatan yang mencela. Ya. Itu 4 tantangan kita. Di sini tidak saya tampilkan tentang yang membatalkan puasa ya, karena sudah jelas tantangan puasa itu makan dan minum itu sudah membatalkan puasa. Tapi yang 4 ini adalah tantangan kita berpuasa. Berkata kotor, berkata yang tidak, berbuat yang tidak pantas, berselisih dan mencela itu ya. Ada suatu rumus agar kita bisa terhindar dari tantangan-tantangan tersebut, yaitu adalah katakan pada diri kita bahwa kita sedang melaksanakan puasa. Jangan sampai hilang, jangan sampai rusak pahala yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Bayangkan saja
keempat-empatnya ini kita lakukan, eh, tidak akan mendapatkan pahala sama sekali, kecuali hanya lapar dan dahaga. Bahkan bisa melahirkan dosa. Ya, seperti itu ya. Ada 4 hal yang harus kita perhatikan dalam menghadapi puasa ini. Semoga kita nanti lulus dalam melaksanakan ibadah ini. Tantangan ini adalah sangat berat. Jika kita bisa melakukan dengan baik, dengan benar, apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala pasti akan dapat pengabulan doa. Apa yang kita mintakan selama kita berpuasa, selama kita tidak melakukan kesalahan, pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat dan kita jaga bareng-bareng. Masih hari terakhir berpuasa. Semoga kita bisa dapat menjalankan perintah Allah ini dengan sungguh-sungguh. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.